Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله وبشير ونذير الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ما بعد. Para hadirin, para jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, jamaah salat subuh Masjidul Huda, begitu juga yang hadir dari sekitar Mandar dan luar Mandar. Panjatan, puja, puji syukur kehadrat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat Islam, nikmat iman. Nikmat Allah berikan kesempatan untuk kesekian kalinya kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kegiatan demi kegiatan yang kesemuanya istimewa dan mulia, dengan harapan dan permohonan kepada Allah semoga Allah berikan keberlanjutan, Allah berikan keberlanjutan, kekuatan, kesempatan untuk terus berbuat baik, berbuat kemuliaan demi kemuliaan, sampai pada ujungnya Allah berikan kemuliaan yang teristimewa, yaitu husnul khatimah, sehingga sukses dunia sampai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikut beliau sampai akhir zaman. Melanjutkan apa yang kita baca di kesempatan rutin ini, Jumat subuh di masjid ini, masih dalam surat Al-Mutaffifin. Allah menceritakan orang yang curang, tidak sportif, melanggar aturan, tidak adil, atau katanya orang Mandar, kardiman. Kepanjangannya Garapatibi man menyaman, yaitu Allah sebut dengan nama Al-Mutaffifin.
Allah sebut kalau mau ngambil haknya dirinya minta lebih. Kalau mau mengambil hak dirinya meminta lebih. Dan giliran memberikan hak orang lain dikurang-kurangi. Allah sebutkan di sini konteksnya kondisi jalan dawuhnya Allah, yaitu orang yang berhubungan dengan orang lain urusan pekerjaan yang sifatnya takar menakar, timbang menimbang. Tapi umumnya apapun saja yang bersifat hak dan kewajiban. Begitu Bapak Ibu ya. Kita ini hidup ada hak kita, juga kita punya kewajiban. Sehingga Allah perintahkan dalam surat ini untuk bersifat berimbang. Kita boleh menuntut hak kita sesuai dengan ukuran dan porsinya, tapi jangan lupa hak orang lain tunaikan juga sesuai dengan hak dan porsinya, sesuai dengan ukuran dan porsinya, agar supaya tidak masuk dalam marahnya Allah dengan dawuhnya Allah yang berbunyi wailun, wailun lil mutaffifin, celaka orang yang tidak adil, tidak berimbang. Di antaranya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam pertemuan yang lalu kita bahas, ada 5, Nabi bilang ada 5 yang apabila terjadi pasti akan berefek mengakibatkan 5 yang lain. Yang pertama, tidaklah perjanjian dirusak, dilanggar, kecuali Allah akan bebankan kepada mereka musuh-musuh mereka. Yang kedua, tidaklah sekelompok orang menentukan keputusan dengan selain aturan yang Allah turunkan, kecuali pasti akan merambah atau menjadi banyak kemelaratan, kefakiran. Yang ketiga, tidaklah tampak perzinaan, kecuali pasti akan banyak kematian. Dan yang keempat, Nabi bilang wala taffaful kaila illa muni'un nabat wa ukhidhu bisinin minal gahad. Tidaklah sekelompok manusia mencuri timbangan, tidak adil ketika hak dirinya mau lebih, ketika giliran menunaikan hak orang lain dikurang-kurangi, maka Allah akan berikan hukuman berupa tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh dengan semestinya dan akan menjadi paceklik
kekeringan, gagal panen, keberkahan diangkat oleh Allah. Kenapa? Kenapa? Ini efek, ini akibat daripada mencuri timbangan. Tapi bagaimana ini? Kalau banyak yang terjadi bagaimana? Nomor satu diri kita, ibu bapak ya, nomor satu diri kita. Kita jaga jangan sampai melakukan hal ini. Nomor dua, kita terus bersuara, kita terus ngajak, kita terus sampaikan. Selebihnya semoga Allah perbaiki keadaan. Wa ma 'alaina illal balagh. Tidak ada tugas kita kecuali ngomong saja ngomong. Dan ibu bapak, katanya Al-Imam Al-Ghazali, kita bersuara ketika melihat sesuatu yang tidak benar, walaupun sekalipun orang yang kita nasihati, orang yang kita tegur terlihat tidak berhenti dari apa yang dia kerjakan, tapi katanya Imam Ghazali, pasti teguran kita, nasihat kita memberikan efek kepada hatinya, memberikan efek kepada hatinya. Jadi jangan ada, wah itu tak kira menghiraukan saya Habib, itu tak mungkin menghiraukan saya, dia tak ngereken saya, sudah dibilangi Habib tetap. Gimana? Terus, karena pasti teguran itu memberikan efek, pasti. Adapun efeknya itu yang kita tidak tahu, takarannya berapa itu. Ada jenisnya manusia ini ditegur dengan sindiran sudah ngerti ya. Ada yang tidak ngerti memang ada, perlu diperjelas sedikit. Ada yang belum ngerti juga, perjelas. Ada yang tidak bisa ditegur memang. Gimana? Pecut. Nah, itu gilirannya pecut memecut, itu tugasnya yang berwenang itu. Tugas kita hanya menyampaikan saja kepada anak, kepada istri, mengingatkan suami, saudara, teman, tetangga. Jangan mencuri timbangan. Biar cepat sugih. Kalau kepingin cepat sugih, ya mohon maaf, jual narkoba aja biar cepat sugih. Atau nganakkan duit, Pak Pret pinjam 100.000, kapan Pak Pret baliknya? Sebulan lagi Beb, ya 150. Pak Ishak saya pinjemi, Pak Edi, Pak Haryono, cepat sugih. Cuman rokok kan gitu. Kaya itu Nabi bilang bukan laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafas. Itu Nabi Muhammad yang bilang. Kaya itu bukan banyak fasilitas hidup, tapi kaya itu Nabi bilang ini sugih. Ininya sugih Bapak, ininya sugih Ibu, hatinya sugih. Hatinya sugih. Hatinya loman, hatinya merasa ridha dengan pemberian Allah.
Ini sugih namanya. Banyak di sekitar kita Bapak Ibu ya, hidupnya secara kasat mata pas-pasan, tapi bantu sama sekitar ini luar biasa. Kadang yang mau dimakan buat besok carinya besok, tapi sekarang dia punya, mohon maaf, 3 pisang goreng, 3 butir pisang goreng, yang 2 dibagikan sama sekitarnya, yang 1 dimakan buat dirinya. Wonge ono, ada orangnya itu, cuman tidak bisa dipasang di status WA, tidak bisa. Kaya hatinya. Yang kelima Nabi bilang, tidaklah mereka tidak mengeluarkan zakat ketika sudah tidak mau mengeluarkan zakat, maka Allah larang, Allah cegah daripada turunnya hujan. Karena tidak zakat, turunnya hujan dicegah sama Allah. Ataupun hujannya turun, cuman keberkahan hujan untuk dia tidak dapat karena tidak zakat. Zakat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nggih, aturan yang wajib dikeluarkan dari harta kita. Ketika seseorang Islam tidak zakat, maka secara pasti orang tersebut dilabeli, punya label melit, bakhil. Jadi kalau ada orang Islam tidak zakat, itu dipastikan punya status melit. Kalau sudah melit bagaimana? Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manungso, jauh dari surga, dekat sama neraka. Tapi kalau orang Islam itu zakat dikeluarkan, nggih, baik zakatnya tokonya atau zakatnya emasnya dia, dan juga zakat fitrahnya, urusan zakat selesai, maka dia terbebas dari label pelit. Loman belum, tapi pelit sudah bebas, dia bukan orang pelit. Orang dermawan belum. Kalau dermawan itu sama sedekahnya juga. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin ini, menegur orang-orang yang tidak adil ini, orang-orang yang mementingkan kepentingan sendiri, orang-orang yang tidak ada sayang, kasih serta empati kepada saudara-saudara yang Islam. Orang-orang yang hanya mau enak untuk dirinya. Yang penting saya enak, anak istri saya enak, tonggo ndak ngurus, konco ndak ngurus. Kadang konconya disikat juga. Apa kata Allah? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين
yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Allah berkata kepada mereka, tidakkah mereka menyangka bahwasannya mereka akan dibangkitkan? Yang tidak adil, yang mencuri timbangan, yang hanya mau untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak peduli dengan kepentingan saudaranya, masyarakatnya, sehingga dia berbuat curang. Tidakkah dia menyangka nanti akan dibangkitkan sama Allah? Nanti kan akan sakit, kan akan tambah umurnya, kan tambah tua, bertambah capeknya, tenaganya berkurang, nanti akan sakit, nanti akan mati, nanti akan dikubur, nanti kan akan dibangkitkan sama Allah di hari kiamat. Loh, gimana nanti mempertanggungjawabkan kecurangannya itu? Sehingga ditanya sama Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah menyangka nanti akan dibangkitkan sama Allah liyaumin azim. Allah bangkitkan di hari yang gawat, di hari yang hebat, di hari yang menghebohkan semua manusia, tidak terkecuali baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma yaqumun nas lirabbil alamin, di hari itu semua manusia akan menghadap berdiri kepada Tuhan semesta alam. Kumpulkan nanti bapak semuanya, ibu, mau hidup berapa tahun sih? Katakan sudah, nggih, katakan sudah digdaya, berkuasa, semua di bawah kontrol dia. Semua bilang kalau sudah dia ngomong siap 86. Nggih. Semuanya tunduk. Nggih. Mau berapa tahun? Mau berapa lama? Untuk potongan sekarang ini mau berapa lama? Dan pasti akan ada saatnya akan tersungkur dia, akan jatuh dia. Disebutkan oleh ulama, Imam Al-Ghazali menyebutkan cerita Nabi terdahulu itu bapak ibu mengadu kepada Allah. Pemimpin di saat itu zalim, luar biasa. Para nabi di zaman itu mengadu sama Allah, ya Allah, gimana nih ya Allah, tambah ngelama ini. Apa katanya Allah? Sabar, ente nono. Sabar, tunggu saatnya. Waktu tidak bisa dikalahkan. Konconya bisa kalah ya, temannya bisa kalah, tetangganya bisa kalah, saudaranya bisa kalah, tapi waktu tidak bisa dikalahkan. Tunggu saatnya. Yang menang, yang benar pasti jaya, yang salah pasti hancur. Itu sudah terus terbukti. Nggih, sudah terus terbukti. Mana Qabil, mana Habil, mana Nabi Musa, mana Fir'aun, mana Nabi Ibrahim, mana Namrud, mana Nabi Lut, mana umatnya, mana Nabi Muhammad, mana musuhnya. Ini bapak ibu, ini terus berulang ini. Terus berulang ini. Dari dulu sampai sekarang tidak ada bedanya. Ada yang benar, ada yang salah. Dan terus itu perang itu. Terus bermusuhan. Dan terus yang benar pasti menang. Tinggal tunggu saatnya.
Tapi Allah sayang, Allah belas kasih. Diutus Nabi Muhammad, terus bicara Nabi Muhammad, menyampaikan di antaranya firman ini, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nas lirabbil alamin. Nanti kan mau dibangkitkan sama Allah di hari kiamat, semua manusia kumpul. Kalla, katanya Allah, Bapak Ibu, kalla. Kalla ini katanya ulama, maknanya Ibu, Bapak, makna sederhananya kalla, apa maknanya? Jangan gitu. Jangan gitu, berhenti, tobat, stop. Tak mungkin tak makan kalau tak nyuri timbangan. Makan, anak istrinya makan, barokah justru. Bapak Ibu ya, ada orang rezekinya terlihat mata biasa-biasa, keluarganya ibadah, ngaji, sholat, Jumatan. Ada lagi hartanya, duitnya berlebih, anaknya tak sholat, tak Jumatan. Perenungan demi perenungan. Apa sih urip yang enak itu bagaimana? Hidup yang enak itu bagaimana? Hidup yang enak itu apa? Mobil mewah, AC, supir. Tapi ada di sisi lain orang biasa hidupnya tapi bantu saudaranya, bantu tetangganya. Manfaat dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan kiprahnya di tengah-tengah kehidupan. Kalla, katanya Allah, jangan gitu, berhenti. Rubah cara berfikirnya, rubah, ikut cara berfikirnya Nabi Muhammad, ikut cara berfikirnya Al-Quran. Jangan ikut cara berfikirnya orang-orang yang hanya mementingkan kehidupan dunia saja, seakan-akan akhirat hanya cerita. Bahkan bisa jadi di hatinya tidak percaya Ibu ada surga neraka. Awas dak ono surga ini, awas cuman modalnya ustad-ustad bidato itu, awas surga, awas neraka, awas dak ada nanti. Awas di hatinya ada gitu. Ikut Nabi Muhammad, ikut Al-Quran, ikut para ulama ahlus sunnah wal jamaah untuk mengatur cara berfikir kita. Inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin, kitabum marqum. Kemudian Allah katakan, sesungguhnya catatan buku orang-orang yang bejat, orang-orang yang jelek, lafi sijjin, berada di sijjin. Apa sijjin itu Bapak Ibu? Sijjin itu adalah nama bagi buku besar yang isinya laporan pekerjaannya setan-setan dan orang-orang kafir serta orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi buku induknya, buku besarnya. Jadi semuanya tertulis di sana. Dan sijjin ini juga disebutkan oleh para ulama merupakan nama sebuah tempat yang ada di bawah bumi, yang lapisan bumi yang ketujuh. Makanun asfal ardi as-sabi'ah, tempat yang ada di bawah lapisan bumi yang ketujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paling bawah, yang dikatakan wahwa mahalu iblis wa junudih. Lapisan bumi yang nomor 7 ini base campnya, mabesnya
iblis dan seluruh pasukannya. Di bawah tanah, di bawah bumi, lapisan ketujuh. Makanya kalau nyelam ke bumi jangan dalam-dalam. Tukang sumur jangan dalam-dalam. Enggak ke situ ya, enggak ya. Enggak ke situ. Ya kalau enggak keluar airnya 20 meter ya tambahi lagi. Ini tempat Bapak Ibu ya yang untuk kita gaib ya. Untuk kita ini gaib. Bagaimana? Iman saja. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita iman saja. Tidak usah penasaran, tidak usah. Beb, mau saya gali beb. Saya kebetulan punya keahlian menjadi tukang bor sumur. Tidak usah. Wa ma adraka ma sijjin. Katanya Allah, kamu tahu tidak sijjin itu? Apa sijjin itu? Kitabum marqum, buku yang sudah di setempel, yang sudah tercatat dengan catatan yang kuat yang tidak bisa hilang. Tadi itu catatannya orang-orang jelek, sehingga kejelekan apapun sudah tercatat, tidak bisa hilang kecuali dengan taubat kepada Allah. Wailun yawma idzil mukadzibin, celaka di hari itu orang-orang yang mendustakan, pendusta-pendusta. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidaklah mendustakan hari kiamat kecuali orang yang melewati batas dan suka berbuat dosa. Allah, dititeni ibu bapak nggih. Jadi dititeni. Ketemu orang yang mendustakan hari kiamat, pasti dia orang yang suka berbuat dosa. Dia orang melampaui batas, tidak mungkin luput. Tak ono hari kiamat itu. Coba dititeni Bapak Ibu sehari-harinya, pasti banyak berbuat dosa dia. Idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan orang yang tidak percaya hari kiamat ini, kalau dibacakan tanda-tanda kebesaran kami, dibacakan Al-Quran, dibacakan hadisnya Nabi, dibacakan cerita-cerita zaman terdahulu daripada kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa komentarnya? Khurafat, cerita karang-karangan ini. Ini kelihatan sudah sekarang ini. Kelihatan sudah. Ini Allah cerita 1400 tahun yang lalu. Kalau dibacakan cerita-cerita, kalau dibacakan tanda-tanda kebesaran kami, hancurnya kaum-kaum terdahulu, nggih? Atau ceritanya umat-umat terdahulu yang ada di hadis, atau diceritakan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan. Komennya bagaimana? Dibuat-buat dongeng. Jadi yang sekarang terjadi nih, jangan kaget Bapak Ibu ya. Itu istilahnya lagu lama. Lagu lama. Sudah dari dulu. Seperti itu. Orang tidak percaya hari kiamat, kelakuannya pasti banyak dosa, melampaui batas, dinasihati dengan cerita-cerita yang baik. Orang-orang dulu bagaimana yang baik, bagaimana yang tidak baik, bagaimana. Komen. Dongeng dari channel mana ini? Ini khurafat dari stasiun mana ini? Stasiun TV maksudnya, bukan stasiun Karangasem, bukan. Allahu Akbar. Ibu bapak ya,
Kita pegang ini ya. Semoga jadi pegangan kita. Tanda-tandanya orang tidak percaya hari kiamat, sekali lagi, okay, dia melampaui batas, dia suka berbuat dosa. Yang ketiga, dibacakan firman-firmannya Allah, sabda-sabdanya Nabi, dia akan katakan, apa aja sih. Semoga bermanfaat, semoga menambah semangat untuk kita terus ibadah kepada Allah. Ala ya sah la tajza' wa tadjar wa sallim lil maqadir kay tuhmat wa tujar. Katanya Imam Abdullah Haddad, penyusun Ratibul Haddad. Wahai teman, kata beliau, wahai teman, konco, la tajza', jangan sedih, wa tadjar, jangan bosan. Hidup ini jangan sedih, jangan bosan. Wa sallim lil maqadir, pasrahkan semuanya kepada ketentuannya Allah. Ini sudah diatur semua sama Allah ini, sehingga kamu akan dipuji oleh Allah, kamu akan dapat pahala. Terus berbuat baik, sabar, tidak bermaksiat. Semoga berlanjut sukses dunia sampai surganya Allah. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wal kutri unta wa dzakar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi baraka salam. Alhamdulillah rabbil alamin bi syafaatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.